Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Dukun Bayi, Pocong Tanpa Kepala. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Kisah kali ini dibagikan oleh narasumber kita yang bernama Mas Wahyu. Seperti yang kalian baca di gambar, kalau kisah kita kali ini berhubungan dengan seseorang yang berprofesi sebagai dukun bayi. Menurut informasi yang kita dapat dari Mas Wahyu, dukun bayi ini adalah satu-satunya dukun bayi terkenal di desa tempat kelahiran Mas Wahyu. Di sini aku tidak akan menyebutkan nama desanya demi menjaga privasi narasumber. Ceritanya berlatar tahun 1994. Di desa tempat kelahiran Mas Wahyu, ditemukan sebuah tubuh tanpa kepala di dalam rumah seorang dukun bayi. Dan ketika diselidiki, tubuh tersebut merupakan tubuh dari Mbah Kasmirah atau akrab disapa dengan nama Mbah Ra. Mbah Ra tak lain adalah dukun bayi sekaligus pemilik rumah tersebut. Kebetulan yang menemukan jasad Mbah Ra adalah Bapak Mas Wahyu. Saat itu Bapak Mas Wahyu berniat untuk memanggil Mbah Ra karena istrinya, Ibu Mas Wahyu, akan segera melahirkan anak keduanya yang tak lain adalah adik Mas Wahyu. Begitu Bapak Mas Wahyu sampai di rumah Mbah Ra, rumahnya sepi dan gelap, tidak seperti biasanya. Sambil berteriak memanggil nama Mbah Ra, Bapak Mas Wahyu mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika berniat mengetuk pintu, ternyata pintunya tidak terkunci. Karena mendapati panggilannya tidak merespon, Bapak Wahyu membuka sedikit pintunya sambil kembali memanggil nama Mbah Ra. Epiknya, ketika pintunya baru saja dibuka, Bapak Mas Wahyu mencium aroma yang sangat busuk dari dalam rumah. Sedangkan kondisi dalam rumah itu gelap dan hening. Bapak Mas Wahyu waktu itu sempat ingin langsung pulang saja, tapi perasaannya seperti tidak enak dan memaksanya untuk masuk ke dalam rumah Mbah Ra. Setelah melewati pertimbangan cukup panjang dan dirinya sendiri, Bapak Mas Wahyu akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah Mbah Ra sambil berkali-kali mengucapkan nuwun sewu dan masih dengan memanggil nama Mbah Ra. Hasilnya tetap sama, yaitu nihil. Hanya terdengar suara jangkrik yang bersaut-sautan dari arah luar rumah Mbah Ra. Rumah Mbah Ra ini dikelilingi oleh kebun pisang dan singkong di kanan kiri dan belakangnya. Sedangkan depan rumah Mbah Ra ini hanya terhampar pemandangan sawah milik beberapa warga sekitar. Rumah Mbah Ra ini letaknya di paling pojok desa tersebut. Semua warga tidak ada yang tahu keberadaan keluarga Mbah Ra. Warga hanya tahu Mbah Ra pindah ke desa itu sejak tahun 1981 dan tinggal sendiri tanpa suami atau anak sekalipun. Mereka juga baru tahu kalau Mbah Ra ini seorang dukun bayi ketika mendiang Mbah Ra membantu kelahiran anak pertama salah satu warga di situ. Dari situlah nama Mbah Ra mulai dikenal banyak orang dan profesinya sebagai dukun bayi hingga akhir hayatnya. Meski beliau saat itu sudah tua, tapi tenaganya masih seperti usia 30 sampai 40 tahunan. Beliau masih terlihat cantik, kuat, dan suaranya itu masih nyaring. Bahkan kalau ngomong masih jelas. Ingatan Mbah Ra juga masih kuat. Setiap beliau berbincang dengan warga,
membahas sesuatu, Bara selalu masih mengingat detail ceritanya dengan baik. Banyak juga rumor yang berkembang kalau Bara ini menggunakan susuk dalam dirinya. Tapi warga segan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Bara. Karena Bara termasuk orang yang disegani di desa itu. Pernah seorang bapak-bapak yang disegani di desa itu tidak sengaja berpapasan dengan Bara. BTW, bapak-bapak ini juga terkenal dengan ilmu spiritualnya, dan bahkan katanya bapak ini kebal dari barang-barang tajam seperti pisau, kapak, golok, bahkan peluru sekalipun. Menurut info yang berkembang, bapak-bapak ini tidak akan meninggal kalau dirinya sendiri tidak menginginkan meninggal dunia. Oh iya, bapak ini terkenal dengan nama Kung Prit. Warga tidak tahu nama aslinya, karena Kung Prit ini juga seorang warga pindahan dari kabupaten sebelah. Yang jelas, Kung sendiri memiliki arti Eyang Kakung, yang artinya kakek. Untuk selebihnya, gak ada yang tahu. Tahu-tahu Pak RT setempat memanggilnya Kung Prit. Jadi warga, ia ikut-ikutan memanggil beliau dengan nama itu. Mungkin Pak RT-nya tahu, tapi tidak diperbolehkan memberitahu siapapun. Secara beliau kan dikenal banyak orang sebagai seorang dukun. Entahlah, mungkin seorang dukun pengapesannya dari nama aslinya. Bisa jadi. Tapi Kung Prit ini bukan dukun jahat. Beliau lebih ke arah dukun yang suka mengobati orang sakit. Salah satunya yang berkaitan dengan gaib. Berhubung Kung Prit memiliki kemampuan seperti itu, ketika berpapasan dengan Bara, beliau tahu kalau Bara ini memiliki susuk dalam tubuhnya. Menurut penuturan langsung dari Kung Prit, saat menatap wajah Bara, beliau melihat ada sesuatu yang berkilau dari arah jidat, bibir, pipi kanan, dan kedua tangan Bara. Itu pun kalau beliau melihat Bara secara tidak sengaja atau pas berpapasan doang. Kalau Kung Prit sengaja ingin melihat susuk dalam diri Bara, malah tidak terlihat apa-apa. Paham kan? Kembali ke cerita Bapak Mas Wahyu. Bapak ini masuk ke dalam rumah Mbah sambil menutup hidungnya akibat bau busuk yang menyengat. Dan baru beberapa langkah ke depan, Bapak Mas Wahyu seperti menendang sesuatu. Untuk memastikan sesuatu itu ditendang pelan berkali-kali. Dan saat beliau goyangkan ujung kakinya, beliau merasakan ujung kakinya seperti menyentuh bagian tubuh manusia. Cuma entah apa itu, karena gelap. Bapak Mas Wahyu mundur lagi dan mencoba merepet ke arah dinding sambil meraba-raba untuk mencari saklar lampunya. Ketika saklar itu ketemu, beliau langsung menekan tombolnya dan lampu di ruangan itu akhirnya nyala. Begitu beliau berbalik badan, seketika beliau terkejut mendapati ada sebuah tubuh tanpa kepala tergeletak di lantai. Sedangkan di sekitar tubuh tersebut sudah banyak sekali tikus-tikus dan beberapa hewan yang memakan tubuh tersebut. Melihat itu Bapak Mas Wahyu muntah-muntah keluar rumah sambil berlari memanggil warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan Bapak Mas Wahyu langsung keluar rumah dan menenangkan Bapak Mas Wahyu. Sedangkan Bapak Mas Wahyu masih terus muntah-muntah meski dirinya sudah jauh dari rumah Mbah Ra. Setelah tenang, Bapak Mas Wahyu mulai menceritakan semuanya dengan rinci, dan warga satu persatu mulai mendatangi kediaman Mbah Ra. Karena pintunya sudah terbuka,
Saat keluar, Bapak Mas Wahyu lupa menutup lagi karena nggak fokus gara-gara bau busuknya. Akibatnya bau busuknya sudah tercium dari jarak jauh. Sama dengan Bapak Mas Wahyu, warga yang lain juga muntah-muntah. Padahal itu masih kecium baunya, belum melihat kondisi jenazahnya. Pak RT dan beberapa aparat desa lainnya, termasuk Kumprit, yang saat itu juga ada di rumah Bara, memutuskan untuk masuk ke dalam sambil menutup hidung. Begitu sampai di depan pintu, sebagian ada yang kembali karena tidak kuat melihat betapa mirisnya jasad tersebut. Jasad tersebut menggunakan kebaya berwarna ungu, ada payet bunga-bunga, dan di dalamnya ada kemben sebagai penutup area dada, lalu mengenakan kain jarik, dan gaya pakaiannya persis seperti nenek-nenek pada zaman dulu banget. Sebagian warga ada yang disuruh datang ke kantor polisi, sedangkan Bapak Mas Wahyu harus pulang karena harus membawa istrinya ke kota untuk melahirkan di rumah sakit. Lawang saat itu Bara tidak ada di rumah, dan warga juga tidak ada yang mengira kalau jasad tersebut adalah mayat Bara. Yang mereka tahu, Mbah terakhir kali keluar rumah membawa tas yang biasanya beliau bawa saat hendak membantu seseorang melahirkan, dan setelah itu Bara tidak terlihat lagi. Sudah hampir 4 hari, warga tidak ada yang melihat sosok Bara, dan mereka hanya melihat pintu rumah Bara selalu dalam kondisi tertutup dengan lampu yang padam. Biasanya warga yang bercocok tanam di sawah depan rumah Bara setiap pagi selalu bertemu Bara yang menyapu pekarangan depan rumahnya. Sesekali Bara menawarkan cemilan seperti pisang goreng atau sukun goreng untuk orang-orang di sawah depan rumahnya. Tapi beberapa hari kebelakangan, Bara tidak nampak lagi di rumahnya. Bahkan untuk sekedar menyapu pekarangan rumahnya aja, Bara tidak terlihat sama sekali. Warga juga mengaku tidak mencium bau apa-apa ketika melewati rumah Bara saat hendak ke sawah. Jadi warga juga tidak menaruh curiga karena di pikiran mereka Bara sedang ada pasien di luar kabupaten, makanya sampai berhari-hari. Bara juga menerima dari desa-desa lain, dan biasanya juga baru pulang sekitar 3 hari sesudahnya. Tapi ada beberapa warga yang mengaku pernah melihat Mbah dimarahi sama Pak Wi. Cuma warga tidak ada yang tahu masalahnya apa, dan hanya mendengar kalau Bara tidak bersedia membantu istri Pak Wi melahirkan. Tak lama kemudian, polisi datang dan beberapa timnya. Mereka langsung membawa tubuh tanpa kepala itu ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika polisi mencari potongan kepalanya, mereka sama sekali tidak bisa menemukannya. Sampai dibantu oleh warga sekitar menyusuri setiap sudut rumah Bara, hasilnya tetap nihil. Potongan kepala itu masih belum ditemukan, dan epiknya sampai detik ini potongan kepala itu tidak ditemukan sama sekali. Polisi juga meminta kesaksian beberapa warga, lalu meminta perwakilan aparat setempat untuk ikut ke rumah sakit demi mengidentifikasi tubuh tersebut. Barangkali masih ada sedikit tanda yang bisa dikenali dari tubuh itu. Mesti Kumprit berkata berkali-kali, "Itu badannya Ira." Lah itu orangnya nangis di pojokan rumahnya sambil menunjuk sisi rumah Bara. Berhubung ini adalah kasus yang cukup besar saat itu,
polisi tidak bisa membenarkan pernyataan dari Kungprit sebelum mendapatkan hasil yang lebih konkret dari pihak rumah sakit yang memeriksa tubuh tersebut. Akhirnya polisi menyuruh salah satu perwakilan dari aparat desa untuk ikut bersama mereka. Dan Pak RT pun bersedia untuk ikut demi mempercepat proses kerja pihak kepolisian. Tak berselang lama, Pak RT kembali ke desa itu, ditemani oleh seorang kepala polisi, memberitahukan bahwa jasad tubuh tanpa kepala itu adalah tubuh Mbah Ra. Pak RT lalu mengerahkan hansip setempat untuk memberi pengumuman kepada warga-warga yang lain tentang berita meninggalnya Mbah Ra. Dan berita itu hingga terdengar ke desa sebelah. Dukun bayi tersohor di desa itu yang sempat tak terlihat berhari-hari ternyata ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Hebohlah warga satu kampung pada saat itu. Pak RT meyakini kalau tubuh tersebut adalah tubuhnya Mbah Ra berdasarkan tai lalat besar yang ada di dada kirinya. Semua orang yang berbicara dengan Mbah Ra face to face pasti melihat tai lalat itu. Selain ukurannya yang lebar, tai lalat itu selalu terlihat karena baju Mbah Ra memang terbuka di bagian dadanya. Kalau kalian tahu baju nenek-nenek zaman dulu yang terawang, terus dalamnya pakai kemben dan kancingnya itu cuma ada di bagian dada, terus di bagian perut pakai udeng untuk penyambung antara kemben sama kain jarik. Kurang lebih seperti itu gambaran bajunya Mbah Ra saat terakhir ditemukan. Dan kalau kalian tahu, pasti kalian paham sama yang aku maksud. Karena warga tidak ada yang tahu soal keluarga Mbah Ra, Pak RT memutuskan jenazah Mbah Ra dimakamkan di desa itu. Dan Mbah Ra malam itu juga, tepatnya jam 11 malam, dimakamkan di area pemakaman setempat tanpa kepalanya. Menurut info yang Pak RT dapat, Mbah Ra dibunuh dengan cara ditusuk terlebih dahulu di bagian dadanya, sebelum akhirnya lehernya dipenggal dengan menggunakan sebuah benda seperti golok atau sabit. Dokter yang memeriksa jenazah Mbah Ra berkata kalau pembunuhnya ini cukup hanya sekali tebasan sudah bisa membuat kepala Mbah Ra terlepas dari tubuhnya. Potongannya rapi dan sepertinya hal tersebut sudah disiapkan secara matang-matang oleh sang pembunuh. Dari situlah mulai muncul banyak sekali argumen dari warga sekitar. Banyak sekali yang mengaitkan kematian Mbah Ra dengan meninggalnya istri Pak Wi waktu itu. Jika ditelaah dari cerita warga, alasan itu cukup sinkron. Kenapa Mbah Ra sampai bisa meninggal dalam kondisi sesadis itu? Ada seorang warga yang menjadi saksi malam meninggalnya istri Pak Wi. Panggil saja Bu Jum. Bu Jum saat itu ada di rumah Pak Wi untuk membantu proses kelahiran anak pertama Pak Wi. Bu Jum juga melihat Pak Wi terus memaksa Mbah Ra membantu istrinya, meski Mbah Ra menolak berkali-kali. Tapi Pak Wi seperti tidak mau tahu. Alasan Mbah Ra menolak itu pun tanpa alasan. Mbah Ra menolak karena usia kehamilan istri Pak Wi waktu itu masih 8 bulan. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini